Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Oktober 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Rusdi Ambon sempat janji mau bayar gaji karyawan, tapi katanya jangan beritahu yang lain. Mantan jurumudi KMP Tatihu Puat Sanaki mengungkapkan rencana Direktur Utama atau Dirut Pancakarya Rusdi Ambon perihal gaji karyawan, yakni menjanjikan akan mengganti setengah gaji yang belum dibayarkan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil saat COVID-19. Parahnya Tribuners, Dirut Badan Usaha milik daerah atau BUMD Maluku itu meminta dirinya jangan beritahu kepada yang lain. Ia menerangkan selaku Mualim 2 dirinya mendapat gaji per bulan Rp4.042.720, tapi hanya dibayar Rp2 juta. Kondisi itu dari bulan April-November tahun 2020, sehingga besaran sisa gaji selama 8 bulan itu sebesar Rp19.381.760. Sedangkan Dirut Pancakarya Rusdi Ambon saat dikonfirmasi di kantornya malahan marah-marah dan mengusir wartawan yang bersangkutan. Dihimpun kondisi itu bukan hanya dirasakan para mualim, tetapi banyak karyawan lapangan yang hingga hari ini juga belum menerima sebagian hak kerja tersebut. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Lewaraja Ferdinandus, terdakwa korupsi BLK Ambon divonis 8 tahun penjara. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi Balai Latihan Kerja atau BLK Ambon, Lewaraja Hendrik Martin Ferdinandus, divonis 8 tahun penjara. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang didampingi 2 hakim anggota lainnya, yakni Antonio Sampe Samine dan Agus Hairullah, berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Senin 16 Oktober 2023. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Lewaraja Hendrik Martin Ferdinandus alias Leo alias Lewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dibuah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Terdakwa juga divonis membayar uang pengganti sebesar 2 miliar lebih menurut hakim dalam fakta hukum yang diperoleh dengan didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti dari total anggaran sebesar 27 juta lebih. Dengan rincian 6 pembelanjaan yang diduga fiktif sehingga terjadi kerugian negara, di mana pada kegiatan rutin Balai Latihan Kerja atau BLK Ambon tahun anggaran 2021 mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang atas kerugian keuangan negara tersebut telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain. Sebelum membacakan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
bahwa akibat tindak itu memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Hal-hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah. Terdakwa belum pernah dihukum dalam satu perkara pidana. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu memiliki istri dan anak-anak serta terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Usai mendengarkan vonis hakim, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, 262 kuota P3K formasi guru di Ambon tak terisi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturium, menyayangkan 262 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi guru tak terisi. Menurutnya hal itu lantaran penetapan kuota dan formasi oleh Menpan RB tidak berdasar pada jumlah guru honorer di Ambon. Dia juga mencontohkan untuk guru seni budaya yang kuotanya sebanyak 36, namun pendaftarnya hanya 9 orang. Dengan ini maka kuota dengan pendaftar atau honorer yang tersedia itu tidak sebanding. Dengan itu maka Dinas Pendidikan harus menyampaikan data honorer Kota Ambon untuk masing-masing bidang. Hal itu agar bisa dilihat sekaligus dapat dilakukan evaluasi apakah kuota yang diberikan bisa menjawab kondisi honorer di Kota Ambon atau tidak. Bidang pendidikan. Tapi kalau fakta pendaftaran misalnya membuktikan ada perbedaan yang cukup sangat besar sekali. Misalnya contoh untuk guru TIK. Guru TIK itu formasinya tuh hanya 77. Pendaftarnya 120. Idealnya sebetulnya pemberian kuota kepada satu daerah setidak-tidaknya itu kan harus mengacu kepada fakta yang betul-betul ada di daerah itu. Iya kan minimal misalnya mereka harus tahu bahwa berapa tenaga honorer kita yang membidangi TIK misalnya, supaya jumlah-jumlah mereka itu yang diberikan ke daerah kita sebagai bagian daripada kuotanya gitu. Tapi kalau misalnya menyodorkan yang bentuk-bentuk seperti kayak macam begini, contoh misalnya untuk guru seni. Nah, misalnya guru seni budaya, di sini dibikin sampai 36, pendaftarnya tuh cuma 9. Jadi kalau misalnya perbedaan itu antara yang pendaftarnya dengan kuota dan pendaftar itu tidak berbanding terlalu jauh, itu mungkin bisa kita maklumi. Ya mungkin karena ketidaktahuan atau memang karena itu faktanya. Tapi kalau splitnya sampai besar seperti kayak gitu, pertanyaannya data kuota yang diberikan ke kita itu sebetulnya berdasarkan fakta apa tuh? Artinya jangan sampai nanti pemberian kuota justru tidak pernah bisa menuntaskan secara langsung porsi atau besarnya tenaga honorer kita di Kota Ambon. Dan karena itu kemarin juga kita sudah konfirmasikan ke Dinas Pendidikan. Coba sekarang kita melakukan evaluasi lewat hasil tes untuk yang CPNS dengan P3K di tahun 3 Oktober 2023 itu dengan memperhatikan formasi yang terjadi ini. Misalnya dari 597 itu kenapa kan itu sampai yang bersubmit itu kan hanya sekitar berapa 311 ya.
kan masih ada terbuka lagi, itu ada kurang lebih sekitar 262. Nah, 262 ini kan kita harus segera telusuri kenapa sampai kuota 262 itu sampai dengan tanggal 12 Oktober itu masih belum terisi. Tribuners, Forum Ilmiah dan Pleno ke-15 ISME di Unpati bakal bahas isu strategis nasional. Pelaksanaan Forum Ilmiah dan Pleno ke-15 Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISME di Universitas Patimura atau Unpati Ambon bakal membahas sejumlah isu-isu strategis nasional terkhususnya di bidang ekonomi. Hal itu diungkapkan Badan Pimpinan ISME Febrian Satria Hidayat usai acara seremonial pembukaan di Aula Lantai 2 Rektorat Universitas Patimura, Senin 16 Oktober 2023. Lanjutnya, selain pembahasan isu nasional, terdapat juga agenda pelaporan pelaksanaan program pengurus pusat serta pemilihan tuan rumah Kongres ISME. Terpisah dari itu, Tribuners, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas DPMF Ekonomi dan Bisnis, Patrick Laurika bersyukur salah satu agenda nasional ISME dapat berlangsung di Bumi Raja-Raja. Sehingga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan nilai jual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati. Laurika berharap para peserta yang telah datang dari berbagai daerah bisa merasa nyaman selama mengikuti kegiatan di universitas berslogan Kampus Orang Basudara. Merujuk pada hal itu, Tribuners, dia berharap sungguh agar seluruh sivitas akademika FEBIS Unpati bisa memberi support yang optimal. Adapun kegiatan akan berlangsung hingga Kamis 19 Oktober 2023. Beberapa topik materi yang akan dibahas antara lain, hilirisasi investasi strategi demi tercapainya Indonesia Emas 2045, upaya Lembaga Kontrol Ekonomi Indonesia dalam mendorong UMKM dan pariwisata yang go global, visi Indonesia Emas 2045, penguatan dan pengembangan ekonomi Indonesia. Akhir-akhir ini seperti wacana impor beras 1,5 juta ton impor beras, kemudian berkaitan dengan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan di tahun depan dengan penghapusan Pertalite. Tentunya forum ini menjadi forum konsolidasi bersama bagaimana nantinya BEM ekonomi nantinya akan bersikap terhadap kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya yang akan menghadapi tahun politik di tahun 2024. Yang harus disyukuri mungkin kegiatan ini berlangsung di Universitas Patimura, Provinsi Maluku, di Bumi Raja-Raja Kota Ambon. Karena dari kegiatan ini mungkin saja menambah nilai jual daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura di kancah ISME terutamanya. Semoga harapannya, kesannya didapatkan untuk
Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Oktober 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.